mengingat sesuatu yang menghancurkan, yang menghabisi seluruh kelezatan. Apa itu? Mati. Kalau sudah mati, tak ada kenikmatan lagi, tak ada yang bisa dirasakan lagi. Mati, tak bisa makan, tak bisa memandang, hati tak berfungsi, seluruh organ tak berfungsi lagi. Namanya mati. Maka kita disuruh banyak-banyak mengingat mati, karena semua kita pasti akan mati. Sedangkan hadis ini yang akan kita kaji pada malam ini adalah karahiyah atau karahatu tamannil maut, yaitu makruh hukumnya bercita-cita, berangan-angan untuk mati. Ini bimbingan Rasulullah SAW kepada kita tentang apa hukumnya bercita-cita untuk mati. Ini ya. Banyak orang sekarang kepengen mati karena tak tahan hidup lagi. Jangan bercita-cita mati akan mati juga, tak perlu, pasti mati. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini yang membawakannya kepada kita yang mendengarnya dari Rasulullah SAW, salah seorang sahabat yang terkenal. Sahabat itu bernama Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik ini sebagaimana berkali-kali kita jelaskan, beliau ini disebut khadimu Rasulullah SAW, yaitu pelayan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita siapa sahabat yang digelar dengan khadim Rasulullah, maka diantaranya Anas bin Malik. Dari kecil ibunya telah menyerahkan beliau kepada Rasulullah SAW. Maka diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ini saya serahkan kepadamu untuk menkhidmatmu. Maka kemana Rasulullah pergi, Anas bin Malik menkhidmatnya, membawakan air wuduk Rasulullah SAW. Apa-apa diperlukan Rasulullah, dialah yang berkhidmat. Maka ini adalah manusia yang sangat beruntung karena hidupnya bersama Rasulullah SAW, dan bukan hanya bersama Rasulullah, tetapi berkhidmat untuk Rasulullah SAW dalam keperluan Rasulullah, macam-macam dalam perjalanan sehari-hari. Kemudian Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Maka wajar karena dia selalu bersama Rasulullah. Salah satu hadis yang diriwayatkannya kepada kita, yang dia dengar dari Rasulullah SAW, hadis yang kita bacakan ini. Maka apa kata Anas berkata, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Rasulullah itu? La yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sekali-kali salah seorang kamu, kata Rasulullah, bercita-cita kepengen mati. Bercita-cita kepengen mati. Lidurrin nazala bihi, karena musibah yang menimpanya. Kan nampak tu kan? Maka Rasulullah larang.
La yatamannayan, jangan kalian bercita-cita untuk mati. Kenapa? Dikarenakan musibah yang menimpa. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau seandainya dan jika mesti juga dia berharap atau bercita-cita untuk mati, labud, kata Rasulullah, kalau kepengin juga, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Jadi kalaupun kamu juga pengen juga bercita-cita untuk mati, maka apa yang kamu dibolehkan? Dibolehkan hanya memohon, berdoa seperti ini. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan umurku selama hidup itu adalah baik untukku. Tidak boleh. Jangan bilang langsung, ya Allah matikan saya sekarang. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan umurku, beriku kesempatan hidup ya Allah, selama hidup ini adalah baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, maka natil wafatu khairan li, selama wafat itu adalah baik bagiku. Itulah boleh ya. Maka di sini kalau kita lihat apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada kata-kata la yatamannayanna. La ini namanya la nahi. Nahi itu menunjukkan larangan. Kalau dalam bahasa kita jangan, maka itu la. Nah, la ini bisa bermakna tidak, menafikan, tidak ingin, la yuridu syai'an. Di hati-hati dengan kata la. Nah, bisa saja maknanya jangan karena dia larangan. Bisa saja maknanya tidak, menafikan. Umpamanya ana la uridu, saya tidak, itu. Tapi la tazhab, la juga. Maka di sini la itu macamnya nahi. Apa yang dilarang? Tamanni, ya tamannayanna, dari kata tamanni. Tamanni itu menuntut sesuatu yang terjadinya itu boleh dikatakan jauh. Artinya kadang-kadang tak mungkin terjadinya. Itu tamanni namanya. Umpamanya apa? Oh rembulan, kalau bisalah saya berharap kamu turun. Dia berharap supaya bulan tu turun. Itu namanya tamanni. Sesuatu yang diharapkan oleh seseorang, tapi harapan itu jauh dan bukan dari digenggamannya. Dia tak bisa berbuat. Mati juga begitu. Maka apa? Di sini dilarang kita melakukan tamanni. Kemudian kalau seandainya berharap sesuatu yang mungkin terjadi, itu namanya taraji. Nah, makanya apa? Ya Allah, saya berharap supaya gaji turun tanggal 1. Itu kan taraji namanya itu. Karena bisa saja tanggal 1 atau tanggal 30. Artinya sesuatu itu kita harapkan dan berhasil dan terjadinya itu hampir pasti. Jadi tidak sulit terjadinya. Itu namanya taraji. Sedangkan tamanni sebaliknya, mengharap sesuatu yang barangkali tak mungkin terjadi atau susah terjadinya. Ini namanya tamanni. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai kata-kata la yatamannayanna ahadukumul mautah. Jangan sekali-kali salah seorang kamu bercita-cita
atau berharap kepingin mati. Artinya apa? Jangan sampai di antara kita berkata dan berdoa kepada Allah, Allahumma amitni, ya Allah matikanlah aku. Itu maksudnya. Jadi tak boleh kita minta mati. Berarti dalam hadis ini dilarang kita minta mati. Ya Allah, Allahumma amitni. Baik itu dengan lisannya atau dengan hatinya. Maka kadang-kadang orang berkata-kata hatinya, karena tak tanggung lagi melihat perangai istrinya, dia bilang, oh ya Allah, matilah saya. Jangan gara-gara istri minta mati. Tidak itu. Kadang-kadang tak tahan lagi menanggung beban-beban kehidupan, sehingga keluar dari mulutnya, ya Allah, matikan ya saya. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh itu. Nanti kenapa tak boleh? Ada analisanya. Jadi apa makna la yatamanna ahadukumul maut? Jangan kamu bercita-cita seorang kamu mati. Artinya apa? Jangan dia sampai berkata Allahumma amitni, ya Allah matikan aku. Baik itu diucapkannya dengan lisan atau dengan hati. Karena harapan itu kadang-kadang dari hati. Kemudian di sini Rasulullah SAW menjelaskan apa sebabnya seseorang bercita-cita untuk mati, kepingin mati, lidurrin. Maka lidurrin ini menjelaskan alasannya apa dia bercita-cita berharap untuk mati, dikarenakan durrin. Durrin itu mudarat kan maknanya, bahasa kita sudah. Tapi maknanya di sini musibah. Bisa dalam bentuk penyakit macam-macam. Maka di sini dikarenakan jangan sekali-kali kamu kalau kamu ditimpa musibah lalu kamu bercita-cita untuk mati, itu kepingin mati, jangan sekali-kali. Apakah musibah itu musibah yang menimpa badan? Lidurrin itu umum. Nazala bihi. Apakah itu musibah yang menimpa badan? Punya sakit yang tak tertahan lagi. Kadang pinggang sakit sekali menjerit-jerit. Jangan sampai nanti kena terlalu sakit, matikan je lagu. Kadang perut sakit, pegang perut, tak tahan, langsung sebut, ya Allah matikan je lagu. Nanti kalau ada orang seperti itu, istighfar, astagfirullah. Maka bilang sabar. Hanya orang itu, tahan lagi. Di musibah pada badan. Sakit lagi, sakit banyak kena corona sehingga susah bernapas. Berdoa dia, matikan cepat, tidak boleh itu. Sabar menghadapinya. Atau melihat ini orang pada corona, pada mati, maka dia minta mati cepat. Jadi lidurrin karena musibah yang menimpanya, baik di badannya atau musibah terhadap keluarganya. Mungkin apa? Seorang istri meninggal suaminya yang tercinta. Suami yang tercinta meninggal, anak masih kecil-kecil. Maka ketakutan. Ya Allah matikan jelas saya sama-sama suami tidak tahan saya. Memelihara anak, menjaga anak. Jangan sampai. Ada pula kadang-kadang suami meninggal, istri terlalu stres, mati pula dia. Sama-sama dibawa ke kuburan. Ini na'udzubillah, artinya jangan berlebihan ataupun apalagi bercita-cita untuk mati pula. Jadi terhadap keluarganya, musibah yang menimpa keluarganya, apakah ibu yang tersayang, bapak yang tersayang, anak yang tersayang, istri yang tersayang, suami yang tersayang. Sehingga ada orang kadang-kadang meninggal istrinya, saking sayang sama istrinya, berdoa untuk mati, tidak mati-mati, minum racun dia mencepat mati. Ini auzubillah, bunuh diri ini. Ini parah ini. Ini manusia yang tidak beriman. Dan karena itu, apakah musibah itu menimpa badan kita?
Apakah musibah itu menimpa keluarga kita atau musibah itu menimpa ekonomi kita, kesulitan hidup? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah, itu perlunya mengaji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Maka di ujung ayat itu wa basyiris sabirin, demi sungguh kamu akan ditimpa, kami coba kamu dengan berbagai musibah, dengan ketakutan, kelaparan, krisis ekonomi, kekurangan buah-buahan, makanan. Maka jangan sampai musibah-musibah yang menimpa itu membuat kita bercita-cita untuk mati. Kesempitan hidup, beban-beban kehidupan, anak banyak 10, duit tak ada, istri perlu nafkah, bekerja pas-pasan, maka jangan putus asa. Nanti kenapa tak boleh kita bercita-cita minta mati karena kesulitan ekonomi? Di sini Bapak Ibu sekalian ada, karena ini berlawanan dengan ajaran-ajaran akidah yang ditanamkan, yang diajarkan oleh agama kita. Itu bertentangan nanti. Atau juga musibah itu menimpa masyarakat. Masyarakat seperti musibah wabah sekarang, pandemik ini. Semua segala terbatas. Kemana-mana pakai masker. Kemana-mana jaga jarak. Kemana-mana harus cuci tangan. Ke mall tak bisa, harus vaksin. Kemana-mana susah. Nanti berdoa pula dia, ya Allah kalau begini hidup ni mati aja lah ya Allah. Astaghfirullahalazim, tak boleh. Ya, apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, kadang dia tidak musibah di diri kita, musibah istri kita, musibah ekonomi, tetapi musibah di dalam terjadi di masyarakat. Maka para ustaz tak boleh juga cita-cita berdakwah tapi masyarakat semakin rusak. Oh Tuhan, mati ajalah saya. Tidak boleh, itu tidak ustaz itu namanya. Itu parah itu. Maka apapun kondisi boleh. Maka ujungnya semuanya hadapi dengan wa basyiris sabirin. Hadapi semuanya dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi sabar buat dia. Kemudian juga musibah dalam agamanya. Ya, barangkali kita Bapak Ibu sekalian ditimpa musibah dalam agama kita, tapi musibah terberat sebenarnya dalam kehidupan ini adalah musibah yang tertimpa pada agama kita. Tak bisa solat, Ramadan tak boleh puasa, tak bebas kita tahajud, tak bisa Jumat, tak bisa. Kalau susah makanan itu masih bisa kita tahan, tetapi kalau seandainya musibah dalam agama, ini adalah musibah terberat dalam kehidupan. Itulah sebabnya yang wajib kita jaga. Ada 5 keniscayaan yang harus kita jaga dan agama memerintahkan kita untuk menjaganya. Pertama adalah menjaga agama. Maka ada salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, la taj'al musibatana fi dinina. Artinya apa? Ya Allah, jangan jadikan, jadi Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala. Jadi di sini artinya adalah, ya Allah, jangan jadikan cita-cita kami tertinggi ini adalah dunia. Itulah cita-cita kami, kerisauan kami, umum kami semuanya dunia. Kalau dunia yang kurang, risau gelisah hidup. Takut makan besok atau tidak, takut besok anak dapat pekerjaan atau tidak, risau gelisah.
ke dunia, wala taj'al dunia akbar hammina wala mablagha ilmina. Mablagha ilmina itu Pak, otaknya isinya dunia saja. Kalau berhitung-hitung dunia jago, tapi untuk agama kadang-kadang nol. Auzubillah. Karena itu wala taj'al musibatana fi dinina. Ini adalah salah satu doa. Jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Maka ketika kita memohon kepada Allah keselamatan, 4 keselamatan yang Rasulullah ajarkan dalam doa setiap pagi dan sore. Allahumma inna as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlana wa malana. Coba urutannya dari Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keampunan daripada segala dosa. Kemudian aku memohon kepadamu keselamatan. Untuk apa? Pertama, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku, untuk hartaku. Maka semua kita doakan selamat. Maka kalau selamat yang 4 ini, agama kita selamat, dunia kita selamat, keluarga, istri, anak-anak selamat, harta yang kita miliki selamat, bahagialah, bahagia di dunia, bahagia akhirat. Itu doa tidak pernah Rasulullah absen membacanya tiap pagi dan sore. Maka kalau pertanyaan saya ke Bapak Ibu sekalian, sudahkah Bapak Ibu melantunkan doa ini kepada Allah pagi sore? Doa itu agak panjang sedikit, tapi Rasulullah tak pernah tinggalkan itu. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Jadi doanya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlana wa malana. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafazna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa an shimali wa an yamini wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti. Doa itu indah sekali. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat, selamat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dari segala dosa dan keselamatan untuk agamaku, duniaku, hartaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah seluruh aib-aibku. Wa amin rawati, amankan aku daripada segala yang mengancam dan menakutkan. Ya Allah, jagalah aku, pelihara aku ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung dengan keagungan dan kebesaran-Mu. Aku disiksa dan mendapat musibah dari bawah kakiku. Itu tuh doa luar biasa, lengkap Bapak Ibu sekalian. Itulah doa selamat yang paling hebat, dan itu diperintahkan Rasulullah baca pagi, baca sore, sebelum tidur baca. Kalau tidak hafal, usahakan menghafal. Ada orang dangdut dihafalnya, doa tak dihafalnya, itu rugi nanti. Rugi nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini apapun musibah tidak boleh membuat kita meminta mati kepada Allah dengan mengatakan Allahumma amitni, ya Allah matikanlah aku karena musibah ini, baik pada agamanya ataupun musibah yang menimpa dunianya. Ya, menimpa dunia seperti pekerjaan, tiba-tiba dipecat dari jabatan, langsung nonjok, langsung bilang Allahumma amitni, ya Allah matikan aku, astagfirullahalazim. Memang kalau anda nonjok sudah hidup tak ada. Barangkali dengan nonjok itu Allah bukakan pintu yang lebih luas untuk rezekimu. Apa, jangan gelisah-gelisah hidup, nonjok saja minta mati. Terlalu